Jemaat saja nyanyi. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, kayakanku jadi anak. Dia adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Tuhan di firman Tuhan mengatakan bahwa kasihnya begitu besar, begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam buat kita semua. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Dia tahu segala hal yang kita perlukan. Segala hal yang kita perlukan. Bapak, hari ini aku berdoa biar kasih-Mu melanda, memenuhi, melimpahi setiap hati di tempat ini. Semua orang yang hampir nyerah, aku berdoa akan menerima kasih Tuhan yang melimpah. Bapak, aku berdoa hari ini hanya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang akan diberitakan, yang akan kita nyanyikan. Father, we love you. Father, we love you. Father, we love you for who you are, for who you are. Father, we love you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We praise you, we love you. Yang mengasihi Tuhan katakan amin, 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 amin. Boleh duduk sebentar. Terima kasih Pastor Andi, Cilia. Terima kasih buat teman-teman di sini yang sudah welcome saya bersama dengan keluarga. Saya di sini nggak sendirian. Saya bersama dengan istri. Oh wow. Oke. Saya bersama dengan istri saya yang saya kasihi. Kita sudah menikah selama 13 tahun. 13 tahun. Kita menikah 13 tahun dan kita bersama-sama sudah 21 tahun. Dan kita dibuahi dan diberkati Tuhan dengan 3 anak. Yang pertama Geraldine, dia ada di depan sini bersama dengan saya. Ada 2 lagi. Ada di Sunday School, di tempat ini namanya Jet dan Jensen. Enggak, saya enggak lupa, benar. Geraldine, Jet, Jensen. Jadi kita keluarga J, Joshua, Jessica, Geraldine, Jet, Jensen, worshiping Jesus lah. Sama-sama. Saya senang sekali berada di tempat ini karena DNA dari Grow Center ini saya merasa bahwa kalian orang-orang yang suka sekali untuk menyembah. The house of worship kental banget di Grow Center ini. Dan saya berdoa ini gak akan hilang, ini gak akan cuman one season at a time, tapi ini akan continue on from generation to generation, di mana a house of worship akan selalu ada di setiap rumah demi rumah. Dan hari ini saya mau berbicara tentang ask. Ask, katakan ask. A-S-K, ask. Bagaimana kita minta atau berdoa atau memohon kepada Tuhan di dalam hadiratnya. Ask, but first ask. You know, kita sebagai orang yang hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan, kita nggak lepas dari keputusan demi keputusan. Bahkan dikatakan seorang leader itu diukur dari bagaimana dia bisa membuat sebuah keputusan. So keputusan demi keputusan adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari.
Bahkan pagi hari ini aja ketika saya turun dari kamar saya, mau pergi ke Grow Center, saya diberikan keputusan. Mau makan nasi goreng atau mau makan bihun. Kira-kira saya makan yang mana? Nasi goreng. Istri saya baru tahu karena saya makan nasi goreng tadi pagi. Oke, mungkin sebelum kita turun ke bawah, kita juga bingung mau pakai baju apa. Mau pakai warna apa. Kita di depan kaca, siapa yang hari ini udah pakai baju, siap ke gereja, ngelihat kaca, kembali lagi ke kamar dan ganti bajunya. Gak usah angkat tangan, gak usah, it's okay, there's no judging in this place karena kalian mau memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan, it's okay. Tapi this is a decision that we have to make every single day. Kita adalah orang-orang yang selalu harus membuat keputusan. Duduk gereja di depan apa di belakang. Parkir dimanapun ada keputusan-keputusan yang harus kita buat. Itu keputusan kecil, bagaimana keputusan-keputusan yang besar. Mau kuliah di mana? Sebentar lagi anak saya masuk SMP, udah ditanya mau kuliah di mana? Masih jauh bos, baru SMP, entar dulu. Mau pacarnya kayak gimana? Oh Tuhan, saya belum sampai ke sana. Anak yang kedua bagaimana? Anak ketiga bagaimana? Mau kerja apa? Mau jurusan apa? Mau pindah rumah di mana? Situasi kayak gimana? We are faced with a lot of decisions every single day. And it's endless. Gak ada habis-habisnya. Setiap hari ada keputusan demi keputusan yang kita harus buat. Kita gak bisa hindari bahwa keputusan itu adalah bagian dari hidup kita. Every single day. Bahkan ada riset mengatakan begini. Manusia itu membuat keputusan setidaknya, you ready for this? 35.000 keputusan tiap hari. 35.000. Matematikanya 2 keputusan setiap detik. Sekarang keputusan nih, kalian buka HP, mau catat khotbah atau mau Google mau makan di mana setelah ini. Itu sebuah keputusan yang kita harus buat. Keputusan yang kita nggak sadar atau sadar, keputusan yang kecil atau keputusan yang besar, keputusan yang mempunyai jangka panjang, jangka dampaknya pendek atau panjang, sebuah keputusan demi keputusan. But here's the issue, pernah dengar ini nggak? Jangan lupa tanya sama Tuhan di sebuah keputusan. Pernah dengar ini nggak? Keputusan kamu udah sesuai belum sama kehendak Tuhan? Jawaban klasik-klasik para pastor dan leader. Udah tanya belum sama Tuhan? Listen, kita pun juga nggak tahu jawabannya kadang-kadang. Kita cuma bisa bilang, udah tanya belum sama Tuhan? Udah doa atau belum? Kita nggak bisa berikan kalian keputusan karena keputusan itu adalah tanggung jawab Anda bersama dengan Tuhan. Yang kita bisa lakukan sebagai pastors dan leaders adalah kembali kepada kebenaran dan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan Anda. But asking God, tanya kepada Tuhan, it's not a to-do list. Bukan berarti sebelum gua ngapa-ngapain, sebelum membuat keputusan gua tanya Tuhan. Enggak. It's not that. It's not a list yang harus kita lakukan sebelumnya. It's more than just that. Bukan kita kayak kita telepon customer service, kita jawabannya enggak, it's not that. It's not just that, tapi asking God is how we see God as the center of everything. Sebagai pusat dari segala-galanya. Asking God is not a to-do list, but it's making sure, memastikan bahwa dia adalah pusat, center of everything in our lives. Keputusan soal keluarga, God is in the center of it all. Keputusan soal pekerjaan, God is in the center of it all. Keputusan soal pelayanan, God is in the center of it all. Bertanya kepada Tuhan bukan seperti bertanya pada customer service, tinggal call, pertanyaan lalu dijawab. Tetapi kita harus mempunyai hubungan bersama dengan Dia. And that is what asking God is all about. Bukan kita meminta dan akhirnya kita mendapatkan jawaban, tetapi yang Tuhan mau, if He is in the center of it all, Dia ingin untuk kita bisa mempunyai hubungan bersama dengan Dia. Sehingga Dia bisa menjadi the center of our everything. Dan inilah yang kita bisa pelajari hari ini. Saya mau ngambil firman dari Joshua ayat ke-9.
Joshua ayat ke-9. Nah, ada banyak hal yang mereka lakukan di sana, and kalau tadi di men katakan do's and don'ts of being a man. Nah, ini adalah don't-nya. Kita belajar dari kesalahan orang-orang Israel, dan lucu juga Joshua bersama dengan Israel. Saya juga belajar banyak dari sini. Apa yang kita bisa pelajari dari kitab Joshua ayat 9? When we talk about ask, saya bagi 3 hal. Membuat simple bagi kalian, ask huruf A adalah admit our limitations. Mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang terbatas, katakan terbatas. Ask itu shift our focus, memindahkan fokus kita, dan K, keep faith. Ask, admit our limitation. As, shift our focus, dan K, keep faith. Cerita seperti begini. Joshua 9 itu terjadi setelah bangsa Israel meraih 2 kali kemenangan. Yang pertama melawan Yeriko, dan yang kedua melawan Ai. Tapi sayangnya keberhasilan yang Tuhan berikan kepada mereka membuat mereka lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Orang-orang Gibeon yang ada di sana, nanti saya akan ceritakan, adalah orang-orang yang sebenarnya menempati di tanah Kanaan dan jaraknya itu 3 hari. Jarak orang Gibeon dan jarak mereka adalah 3 hari, jauh sebenarnya. Tapi mereka bisa menipu orang Israel agar terlihat bahwa mereka tuh datang lebih dari jauh itu. Zaman dahulu kalau 3 hari itu gak jauh-jauh amat. Tapi mereka bilang mereka lebih jauh dari itu. Ayat ke-14 menjadi ayat kunci kita. Di mana mengatakan begini. Then the men of Israel took some of their provisions, but they did not, katakan, ask counsel of the Lord. Bangsa Israel bertindak mengambil barang-barang orang milik Gibeon tanpa terlebih dulu bertanya atau meminta counselnya Tuhan. Mereka lagi menang lawan Yeriko. Mereka sudah menang lawan Ai. Tapi kemenangan-kemenangannya yang mereka alami itu justru maybe we can relate to this, justru adalah tempat di mana kita rawan. Karena kita seringkali lupa akan Tuhan dalam membuat keputusan. Our past win, our past record of success harusnya membuat sebuah validasi yang penting bahwa kita lebih membutuhkan Tuhan dari segalanya. Hal yang pertama yang kita akan bahas bersama-sama adalah huruf A, yaitu admit our limitation, mengakui keterbatasan. Kemana kita baca? Yosua 9 ayat 1 sampai 6. Dikatakan begini, ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Jadi ketika mereka mendengar kemenangan Yosua, mereka mulai gabung nih. Yuk kita serang sama-sama. Ayat ketiga, ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk, dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk itu dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal di rumah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh. Padahal gak jauh-jauh amat. Mereka bohong, dari negeri jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Nah, orang Gibeon pada saat itu berhasil menipu Yosua menggunakan akal cerdik mereka. Bahasa Inggrisnya they're very crafty.
cerdik sekali sehingga mereka bawa tuh kantong-kantong yang tua, pakai sepatu yang udah usang, membawa roti kering. Seakan-akan mereka datang dari tempat yang jauh sehingga apa yang mereka pakai semuanya lesu. Mereka merencanakan sedemikian rupa sehingga Yosua dan orang-orang Israel nggak mampu mengidentifikasikan penipuannya mereka. Kemampuan manusia untuk memilah itu sangat amat terbatas Bapak dan Ibu. Dalam apapun yang kita lihat, dalam apapun yang kita tahu dan kita dengar, sehingga kita seringkali nggak mampu untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang ada di depan dan apa yang ada di belakang. Dan bagaimana kita bisa nggak mudah untuk tertipu? Kuncinya adalah asking God's counsel. Bagaimana kita bisa admit, mengakui bahwa Tuhan itu lebih besar daripada kita. Mengakui bahwa kita ini terbatas dan Tuhan itu tidak ada batasnya. Mengakui bahwa our craftiness, ability and knowledge, akal kita itu sangat terbatas dan banyak kekurangannya sebenarnya. Admit and acknowledge itu dua hal yang berbeda. Kalau acknowledge itu hanya sebatas menerima, tapi ketika kita mau ngomong admit itu bagaimana kita benar-benar sadar dan mengakui ada sebuah pengakuan akan keterbatasan kita sebagai manusia. I acknowledge that I love my wife. Tetapi I have to admit setiap hari that I love my wife. Semua ibu-ibu di sini pasti senang kalau setiap hari dibilang, baby I love you this morning. And I love you tomorrow and the next day and forevermore. Mau kan setiap hari di-admit seperti itu? Nggak cuma hanya acknowledge dalam hati, tapi ada sebuah admission dan mengatakan bahwa aku sadar dan aku tahu bahwa aku ini terbatas. Kalau kita baca tadi ada begitu banyak craftiness yang orang Gibeon melakukan. So let me tell you this. Akal bisa dikalahkan dengan akal. Segimanapun kita tahu banyak, tapi pasti ada orang yang punya akal lebih dari kita. Karena akal manusia itu mungkin bisa mengidentifikasikan sesuatu yang mungkin kita bisa mencegah sesuatu hal yang gak terjadi. Tetapi selalu ada ruang unknown itu yang manusia gak bisa antisipasi. Selalu ada unknown statement, unknown condition yang mungkin kita gak bisa antisipasi. Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai 12 mengatakan begini, lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia gak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba, secepat-cepatnya kita, sekuat-kuatnya kita, secerdik-cerdiknya kita. Manusia itu semua memiliki nasib tiba-tiba. Ada tiba-tiba yang mungkin bisa terjadi dan kita nggak tahu akan apa yang akan terjadi. Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa kita ini nggak butuh Tuhan. Segimana suksesnya Bapak dan Ibu, jangan pernah mengatakan kita nggak butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan lebih lagi di dalam kemenangan kita. Ya, pada saat kita susah, pada saat kita kurang, kita butuh Tuhan. Tapi di saat manapun, even in your victory, you need God. Kita nggak akan pernah cukup cepat. Kita nggak akan pernah cukup kuat. Nggak akan pernah cukup pintar untuk menjadi pembuat keputusan terakhir dalam kehidupan kita. Karena ada begitu banyak hal yang kita nggak tahu. Dan mengetahui keterbatasan kita menjadi langkah pertama untuk kita bisa memiliki, listen to this, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mengatakan bahwa Dia lebih besar, Dia lebih mulia, Dia lebih bisa daripada saya.
And I always go by this. If we think that we are able, we'll never ask. Kalau kita merasa kita bisa, lo orang gak mungkin nanya. Ketika anak saya diberikan Lego yang dia sudah pernah, dia gak mungkin nanya. Karena udah bisa. Dan saya gak ingin untuk teman-teman di tempat ini mengatakan bahwa saya bisa. Lebih bisa daripada Tuhan. Tapi ayo kita admit bahwa Tuhan lebih bisa daripada kita. Hal yang kedua, huruf S, shift our focus, mengalihkan fokus kita. Yosua 9:7-13 mengatakan begini, tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kita, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Heshbon, Og, Raja Bashan, yang diam di Asitaroth. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian. Bawalah bekal untuk ini di jalan, pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal di rumah, dan pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu, tetapi sekarang lihatlah nih, lihat nih, rotinya udah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk terhadap perjalanan yang sangat jauh itu. Kalau kita perhatikan bersama-sama apa yang mereka katakan, ayat 7, orang Israel itu udah mulai curiga. Dia bilang, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Dia udah mulai curiga, perhaps you live near us. Terus ayat ke-8 gak cuma orang Israel, orang Yosua pun juga curiga. Dari mana sih asal kamu itu? Terus apa yang mereka gunakan akhirnya untuk menimbang keputusan terakhir? Ayat 11 orang Gibeon mengatakan bahwa ini gua ada ini. Ayat 12-13 dia mengatakan ini gua ada roti dan juga ada kantong anggur. Jadi berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan their senses, mereka membuat keputusan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Orang Gibeon memperlihatkan hasil. Ini. Dan dalam membuat keputusan itu seringkali kita mengandalkan senses kita untuk melihat hasil. Karena sadly a lot of us are performance based. Melihat hasil, result based. But before result there are process, there are progress yang harus dihargai. Soal saya mau untuk hari ini, I don't want us to be performance based. Tapi kita melihat sesuatu, melihat apa yang depan mata kita, our senses are telling us something. Kita shift dari performance based to surrendering based. Kepada berserah, not to the results, tapi kepada surrender, memutuskan diri untuk berserah kepada Tuhan, supaya keputusan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Di ayat ke-7 mereka sebenarnya mulai curiga loh. Perhaps you live near us. Ayat ke-8 justru juga tanya, dari mana sih asalnya mereka? Udah mulai nanya. Udah mulai gak yakin. Tetapi mereka mengandalkan their senses. Even though there are signs. Tapi terkadang kita suka mengandalkan senses kita. Apa yang mereka dengar, apa yang kita dengar, apa yang mereka lihat, apa yang kita lihat. Bekalnya, bajunya, rotinya, anggurnya tadi. Menjadi penentu utama yang memimpin mereka untuk membuat keputusan itu. Apa yang kita bisa pelajari? Walaupun ada hal-hal yang kita lihat secara mata. Ada sign-signsnya itu. Saya mau apapun signsnya. Apapun yang dipresent kepada kalian. Maybe ada hal-hal opportunity baru yang ada di Bapak dan Ibu. Mungkin ada business opportunity baru that looks so good. Wow, this is so enticing. Kayaknya ini opportunity yang bagus buat anak-anak saya. Dan buat masa depan saya. Wait.
ngelihat performance-nya atau mau kembali kepada surrendering heart-nya. Tentunya baik kita diberikan senses, tetapi harusnya kita pakai senses ini untuk kembali kepada Tuhan. Fokusnya kembali kepada Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Father, this is what I see, this is what I hear, this is what I feel. Tetapi aku mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu dan biar kehendak-Mu terjadi. Amsal 16 ayat 1-3. Bapak dan Ibu dengarkan ini. Manusia boleh membuat rencana yang baik, tetapi Allah yang memberi keputusan. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan. Lebih keras lagi, saya ulang kata-kata yang terakhir. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka siapa yang mau berhasil di tempat ini? Siapa yang mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini? Siapa melihat kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupanmu? Boleh lambaikan tangannya dan berikan sorak-sorai bagi dia. Dari performing ke surrendering. Performing berbicara tentang bagaimana kita membuat rencana. Yes, saya nggak bilang kalian, udah Tuhan terserah, ini bolpennya, biar engkau sendiri yang menggerakkan bolpennya dan membuat rencana yang terjadi dalam kehidupan saya. Gerak-gerak sendiri. Nggak mungkin itu terjadi. Kita harus buat rencana. Firman Tuhan mengatakan dia yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Berarti harus doa dan mikir. Ada orang bilang kepada saya, pastor saya mah kuatnya doa. Iya benar, tapi kan Tuhan kasih lu. Sorry ya, saya rada ini sedikit ya. Ya saya anggap sebagai rumah sendiri lah ya. Tapi Tuhan kasih lu otak buat mikir gitu. Ya rencanakan apa yang kamu harus rencanakan. Tapi jangan berhenti di situ, biar Tuhan yang memberi keputusan. Performing apa? Menilai apa yang baik menurut pandangannya, tetapi biar Tuhan yang menilai motivasi dalam hati. Performing apa? Oh boleh mempercayakan rencana kita. Boleh kita membuat rencana yang detail sekali. Tapi. Kalau kita surrender kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan berhasil. So mari kita shift. Mari kita shift. Shift kepada kehebatan Tuhan. Shift kepada kebesaran Tuhan. Listen, we can't afford not to know everything when we have a God that knows everything. Dan yang ketiga dan terakhir, keep our faith. Tetaplah percaya. Ayat ke-14, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. They didn't ask the counsel of the Lord. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka, padahal gak boleh. Dan mengikat perjanjian dengan mereka, padahal gak boleh. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Kenapa kok mereka bisa sampai tertipu? Bukan karena kehebatan akal atau tipuan orang-orang Gideon. Tapi simply mereka tidak minta keputusan Tuhan. Not asking God puts us in our weakest spot. The presence of our enemy doesn't. Poin yang pertama, kita belajar mengenai kelemahan kita. Poin yang kedua, kita belajar menyerahkan pertimbangan kita, rencana kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, setelah kita berikan kepada Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, kita belajar untuk percaya. Katakan percaya. Percaya, lebih keras lagi. Percaya. Percaya bahwa, benar sekali. Percaya bahwa meminta keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik yang kita bisa lakukan sebagai manusia. Keep faith artinya ini. Percaya bahwa hidupku lebih baik dalam pimpinan keputusan Tuhan daripada di tangan keputusanku sendiri. Percaya bahwa dalam kelemahan kita ada Tuhan yang memelihara.
dan tahu dengan spesifik keputusan apa yang terbaik dalam jangka panjang. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya mau ajak Bapak dan Ibu, gak cuma hanya mengakui, gak cuma hanya memindahkan kepada hati yang berserah, tetapi terus percaya bahwa kehendak Tuhan dan maksud Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin sampai sekarang belum datang, mungkin sampai sekarang Anda belum lihat, tapi firman Tuhan mengatakan, kecaplah dan lihatlah, bukan lihatlah dan kecaplah. Berarti kita harus mengecap terlebih dahulu, merasakan kebaikan Tuhan terlebih dahulu, bahwa Tuhan itu selalu baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia gak pernah berubah. Kalau dia baik dulu, dia akan baik sekarang. Kalau dia baik dulu, dia akan baik di masa depan. God is good. Sehingga pada akhirnya ketika kita bisa melihat, kita gak akan terus berhenti untuk mengecap. Percaya berarti kita memiliki kerelaan untuk diperbaiki, dirubah, diarahkan. Ada kemungkinan pada saat rencana-rencana Anda diberikan kepada Tuhan, ada hal-hal yang harus dirubah. Sehingga pada akhirnya ada alignment yang terjadi. Sehingga kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bisa terjadi. Mau gak kita saat kita menyerahkan penuh kepada Dia, di dalam hadiratnya, di dalam pengenalan kita bersama dengan Dia, dan percaya kepada Dia sepenuhnya, bahwa apapun yang Tuhan katakan, saya akan lakukan. Dan itu gak bisa terjadi kalau kita gak mengenal Dia. Kalau kita gak tahu suara Dia. Kalau kita gak tahu apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Di setiap cool demi cool di tempat ini, saya berdoa akan menjadi tempat di mana kebenaran Tuhan akan ditegakkan. Saya berdoa gak cuma hanya a house of worship, but there will be a house of the word, a house of prayer yang akan terus bangkit dan menyala-nyala di every cool in this place. No matter where this church will go, there is a strong DNA of house of worship, house of prayer, and house of truth and the word. Sehingga dari pengenalan ini kita bisa tahu dan percaya selalu bahwa Tuhan itu baik. Because the habit of asking God dalam admit, shift, and keep faith, the habit of asking God is built by spending intentional time. Bukan waktu yang sempat, bukan waktu yang sisa, tapi intentional, bahasa Indonesianya niat. Dengan waktu yang kita berikan secara niat, intentional. Intentional time in His presence. Setiap hari saya diajarkan oleh anak saya yang kedua, di mana exactly at 9 p.m. dia selalu naik ke kamar saya dan dia bilang, it's time to pray. Saya percaya Tuhan taruh dia dalam kehidupan saya. In the midst of all the busyness, di dalam pelayanan, di dalam Zoom meetings. Setelah kita COVID, mungkin udah online presence sudah enggak, Zoom tetap ada. Meeting Zoom tetap ada. Malam-malam pun juga Zoom tetap ada. Sometimes kita juga suka lupa. But my son always reminds me at 9 o'clock. Biasanya kalau dia buka pintu sedikit. Come in, dia masuk. It's time to pray. Where's Cici? In her room. Grab Cici. No, you grab Cici. No, you grab Cici. Dia lagi meeting. You grab Cici. Dia nggak langsung ketok pintu Cicinya. Dia teriak dari tempat di mana dia berada. Cici, time to pray. Terus what? Cicinya keluar dari kamarnya. Padahal kamarnya sebelahan. Cikuan dari kamarnya. Sudah gitu. Where's Jensen? Dia bilang gitu. Oke, Hagar, go down. Dia turun. Jajan, it's time to pray. Every 9 o'clock. Intentionally. Di dalam hadirat Tuhan. And I always say this. A family that prays together are strong together. A church that prays together are strong together.
Dan pertanyaan, apakah Tuhan menjadi pusat? Is He the center of your life? To only make sure that happens. Untuk memastikan itu bisa terjadi, punyalah hubungan bersama dengan Dia. Admit kita terbatas. Shift. Dan selalu beriman, keep faith. Yesus di Matius 5 dia berbicara that famous sermon on the hill tentang berbahagia, tentang diberkati. Dan di ayat ke-6 dia berbicara tentang bagaimana kita harus berdoa. Terus dilanjutkan lagi, hidup tuh gak lepas dari kekhawatiran. And then at the end, Matius 6:33, and we all know, cara dulu kerajaan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mau gak kita bangun intentionally, keniatan, berada dalam hadirat Tuhan. You know, maybe you are faced in a difficult situation, di mana keputusan harus dibuat besok. Or maybe tonight, ditunggu. Atau besok jam 10 pagi, office time. Harus membuat keputusan yang besar. Mau gak malam ini, saat ini, step back. Ambil waktu sejenak. Admit, Lord, I can't do this without you. Tuhan, aku gak bisa. Aku orang yang limited sekali. And Father, I want to shift all my plans to you. Semua rencana-rencana aku kepada Tuhan. And I want to believe bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu menyertai. As a church, maybe there are big decisions that you have to make. Step back. Step back. Ask, admit, shift, and keep faith. Percaya dalam segala season, God is there with you. Kalau inilah doa Bapak dan Ibu di tengah-tengah kami, boleh bangkit berdiri dan mengatakan, Lord, I need this. I need to be in your presence intentionally. If that is you, why don't you just stand on your feet? Lift both of your hands up in the air. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Sebagai lambang anak datang kepada Bapa untuk berserah sepenuhnya kepada Dia. Dan mengatakan, Lord, I need you, I need you. Aku yang selalu berada dalam hadirat-Mu setiap saat, setiap waktu. Ya. If that is you. Sebelum kita nyanyi, katakan kepada Dia, Lord, I need you. Tuhan, aku gak bisa, tapi aku percaya Engkau bisa. Tuhan, aku gak mampu, tapi aku percaya Engkau mampu. Ayo, semua mulut berbicara, mengakui, admit. Lord, I need you. I can't do this without you. Lord, I can't do this without you. And then shift. Berserah kepada Dia. Dan mulai mengatakan, Bapak, aku percaya. Keramata Shakabe. And let's sing this. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.